Selamat sore saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya undang kita menyanyikan pujian Hanya Engkau Juru Selamatku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus setia padaku, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku.
setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, sampai pada hari ini, pada saat ini, Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih menjamin kehidupan kami. Bahkan Tuhan selalu membentengi dan menaungi kami, memberikan kekuatan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati kami semua yang melayani, memberkati juga Tuhan setiap telinga-telinga yang terbuka untuk mendengar, dan setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada yang menolak firman-Mu, Tuhan, Engkau yang akan bekerja dalam hatinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi. Engkau menginginkan tidak seorang pun binasa Tuhan. Kami percaya setiap hati yang menolak dan memberontak, Tuhan Engkau akan bekerja dalam hidupnya. Kami semua juga mau Tuhan Engkau bekerja bertambah-tambah lagi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memulaikan ibadah ini. Kemanapun kami pergi mencari damai, kami tidak bisa menemukannya karena tidak ada dijual ya Tuhan. Tetapi hanya di dalam nama Yesus kami boleh menemukannya. Engkau yang menjadi Allah, Tuhan dan sahabat kami ya Tuhan. Betapa bersyukurnya kami karena Tuhan Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita akan menyanyikan pujian Kalau Ku Cari Damai. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagu cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hati
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baiklah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ganti pujian kita dengan ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat dijual, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat dijual, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat dijual, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Baiklah saudara, kita mau siapkan hati kita untuk
menerima kebenaran firman Tuhan dan terus belajar untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita kepada kebenaran. Biarlah kita mau siapkan hati, kita menyanyikan pujian, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan
kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, ini semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan dibentangkan. Biarlah Tuhan Yesus, hati kami siap untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kebenaran-Mu itu yang akan menuntun kami, mengubah kami, membaharui kami dan menguatkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, menyerahkan kelanjutan ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan garis besar perjalanan hidup Yakub. Haleluya. Terakhir kemarin sampai kembali ke Kanaan. Saudara, kita sudah dengar Yakub pun untuk kembali ke keluarganya itu mendapat instruksi dulu dari Tuhan. Ya, mendapat instruksi dulu dari Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, Yakub menunggu instruksi Tuhan. Puji Tuhan. Kita belajar dari keluarga Elimeleh, ya saudara. Kita jangan mengambil jalan kita sendiri. Puji Tuhan, sekarang poin 11. Poin 11 itu Yakub bergumul dengan Allah di Peniel. Yakub bergumul dengan Allah di Peniel. Saudara yang dikasihi Tuhan, terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Kita lihat dulu pasal 32. Jadi kenapa sampai terjadi pergumulan dengan Allah? Itu ada latar belakangnya. Dan latar belakangnya adalah di ayat 1 sampai ayat 21. Judulnya Yakub takut bertemu dengan Esau. Jadi saudara, Yakub setelah sekian lama berpisah dengan Esau kakaknya, saudara, ternyata Yakub masih menyimpan rasa takut. Takut kepada kakaknya karena ya peristiwa yang lalu. Peristiwa yang lalu yang pernah terjadi sebelum Yakub pergi ke Laban, ke keluarga ibunya. Haleluya. Ya, peristiwa hak kesulungan. Saudara, Esau begitu dendam kepada Yakub, saudara. Nah, sekarang Tuhan sudah suruh pulang. Sekarang kita lihat dulu ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom.
ia memerintahkan kepada mereka begini. Beginilah kamu harus katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub menyuruh utusannya untuk mendahuluinya. Apa maksudnya? Saudara, ada tujuan. Di sini di ayat 5 dikatakan, Yakub menceritakan, disuruh cerita. Kalau Yakub sudah diberkati Tuhan, diberkati dengan ternak, diberkati dengan budak. Saudara, apa tujuannya? Tujuannya Yakub adalah untuk melunakkan hati. Melunakkan hatinya Esau. Siapa tahu Esau pengen yang mana? Jadi saudara, Esau butuh yang mana? Seperti Yakub ini mau menyuap Esau. Jadi saudara disuruh berangkat dulu utusannya dengan membawa, menceritakan tentang keadaan Yakub. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Ayat 7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Takut dan sesak hati. Jadi mendengar kalau kakaknya sudah menerima utusan itu dan disampaikan pesan apa yang sedang Esau lakukan. Saudara, Esau sedang dalam perjalanan menemui Yakub dengan diiringi 400 orang. Saudara, mendengar berita ini, Yakub menjadi sangat takut dan merasa hatinya sesak. Maka ayat yang ke-7 tadi, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ini pikirannya Yakub. Jadi Yakub sudah merasa khawatir. Yakub khawatir karena itu dibagi 2 pasukan. Supaya kalau yang satu, pikirannya karena dulu memang dia tahu Esau sangat marah dan dendam. Pikirannya Yakub, ini Esau kakaknya datang untuk balas dendam. Padahal kalau kita lihat kisah selanjutnya, hal itu tidak terjadi, saudara. Esau bukan menemui Yakub dengan dendam, tidak. Nah, saudara, kita melihat selanjutnya apa reaksinya Yakub ketika sesudah dia tadi sangat takut, terus sangat sesak hatinya. Kemudian dia ambil tindakan untuk membagi pasukan. Saudara, ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini.
Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi saudara, dalam ketakutannya Yakub berdoa kepada Tuhan. Yakub berdoa kepada Tuhan. Dia utarakan, saudara, isi hatinya. Saudara, dia sampaikan, Tuhan, bukankah engkau yang suruh aku pulang? Engkau berjanji engkau akan berbuat baik. Tapi sekarang gimana nih Tuhan? Kakakku datang dengan rombongan pasukan. Saudara, Yakub juga mengakui dulu dia berangkat cuma bawa tongkat menyeberang sungai Yordan. Tetapi sekarang Tuhan bawa Yakub pulang bukan seorang diri, tetapi 2 pasukan. Jadi di sini kita melihat, saudaraku, Yakub mengakui kebesaran Tuhan. Nah, saudara, baik ya. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-22. Oh, kita baca dulu ayat yang ke ini. Ayat yang ke-19. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya. Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Jadi saudara, persembahannya di depan, Yakub di belakang. Terus sekarang kita lihat ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang.
Bertanyalah Yakub, katanya. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit dan ketika ia telah melewati Peniel, Yakub pincang karena pangkal pahanya. Baik, sampai di situ. Saudara, di dalam ketakutannya, Yakub bergumul dengan Allah sesudah menyeberangkan istri-istri, anak-anaknya. Saudara, Yakub sendirian di tepi sungai Yabok. Dia bergumul, tadi dikatakan seorang laki-laki, tetapi di bawahnya, saudara, ternyata itu oknum Allah. Yakub bergumul begitu rupa, saudara. Dia tidak mau melepaskan oknum Allah ini sebelum dia mendapat berkat. Saudaraku, sampai sendi pangkal paha Yakub dipukul. Saudara, pincang, cacat. Sesudah bergumul dengan Allah, dia menjadi cacat. Tetapi saudara, kita melihat, haleluya, Yakub mendapat berkat. Yakub mendapat berkat. Saudaraku, dia mendapat bukan sekedar perubahan nama ya. Yakub arti namanya kan, ya kemarin kan, penipu, memegang tumit, mengambil alih, menggantikan. Saudara, tetapi sekarang namanya dirubah menjadi Israel, Pangeran Allah. Saudara, sebetulnya ini mengandung jaminan. Jaminan dari Tuhan. Memang Tuhan sudah berikan janji, tetapi sekarang diteguhkan lagi, saudaraku. Diteguhkan lagi. Sehingga saudara, walaupun Yakub jadi pincang, saudara, tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Bukan memang jadi jelek jalannya, tetapi saudara, Yakub mengalami pergumulan dengan Tuhan. Dan dia menang, firman Tuhan katakan. Dia diberkati. Saudara, itu menjadi modal dia bertemu dengan Esau, kakaknya. Baik, saya mau lanjut di poin yang ke-12. Poin 12 itu Yakub berbaikan kembali dengan Esau. Yakub berbaikan kembali dengan Esau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita membahas Yakub begitu ketakutan, saudara, bayang-bayangnya dia membayangkan Esau begitu geram, marah, ingin membalas dendam, membunuh, saudara. Tetapi ternyata saudara, hal itu tidak terjadi. Hal itu tidak terjadi, saudara. Coba kita lihat ayatnya di Kejadian 33 ayat 1 sampai 21 perikop. Judulnya Yakub berbaikan kembali dengan Esau. Pasal 33 ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu serta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Saudara, ini menunjukkan kasihnya Yakub. Saudara, dari budak perempuan, Lea itu perempuan yang tidak dicintai. Dan yang ditaruh paling belakang adalah istri yang memang dia rindukan. Saudara, Rahel. Terus kita lihat.
Dan ia berjalan di depan mereka. Jadi Yakub di depan rombongan keluarganya. Saudara, bukan di rombongan depan ternak persembahan, tidak. Tetapi di depan rombongan keluarganya. Ayat 3, ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Ayat 8, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, engkau mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi saudara, kita melihat ya, ternyata apa yang ditakutkan oleh Yakub tidak terjadi. Apa yang dikhawatirkan oleh Yakub tidak terjadi. Dia sudah membayangkan kakaknya begitu marah, begitu ingin membalas dendam, tetapi waktu bertemu, hal itu ternyata bertolak belakang, saudara. Bertolak belakang. Esau begitu rindu kepada Yakub. Saudara, Esau di ayat 4 dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekap, dipeluk lehernya dan diciumnya, serta bertangis-tangisan. Saudara, hal yang tidak diduga. Tetapi tentunya ini juga terjadi karena ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh Yakub. 1, Yakub pulang mengikuti instruksinya Tuhan. Kali lagi, itu poin penting, Yakub pulang mengikuti instruksinya Tuhan. Yang kedua, Yakub sudah bergumul dengan Allah. Masalah persembahan lain. Persembahan bisa diterima tapi ya urusan dendam bisa berlanjut. Tetapi saudara, Yakub sudah bergumul dengan Allah di Peniel. Dan dia menang. Saudaraku, dia menang. Dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Haleluya. Dan dia diberkati. Namanya tidak lagi Yakub. Sama seperti kakeknya. Saudara, kakeknya dan neneknya mengalami perubahan nama dari Tuhan. Dulunya Abram, Sarai. Saudara, tidak dapat anak, belum dapat anak perjanjian. Namanya dirubah oleh Tuhan. Abram menjadi Abraham. Disisipkan namanya Allah di situ. Sarai menjadi Sarah. Dari putri raja menjadi ibu banyak bangsa. Saudara, terjadi perubahan penyebutan. Itu bukan cuma soal menyebut. Tetapi saudara, ya, kuasa perkataan. Saudara, apa yang dikatakan itu yang terjadi, saudara. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Saudara, jadi poin ini, poin 11, Yakub bergumul dengan Allah di Peniel. Poin 12, Yakub berbaikan kembali dengan Esau. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ajari kami supaya ketika kami takut, kami mencari Engkau. Haleluya, kami mencari wajah-Mu, mencari pertolongan daripada-Mu, berseru kepadamu. Tuhan Yesus, kami percaya, Tuhan, haleluya, seperti Yakub bergumul dengan Engkau. Dan Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau memberkati Yakub. Biarlah juga Engkau memberkati kami ketika kami menghadapi pergumulan yang hebat, pergumulan yang berat. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami. Serahkan dalam tangan-Mu seluruh umat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong, haleluya, keadaan setiap kami, Tuhan, tilik satu persatu. Engkau lawat, Engkau jamah, Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu memberi kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kau jaga lindungi setiap pribadi, setiap rumah tangga. Tuhan Yesus, setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu. Kami serahkan semua, kami percaya Tuhan Yesus berkat kemurahan kasih setia Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.